Hai, di manakah kalian membeli baju, kebutuhan harian, makanan, minuman, bahkan barang atau jasa yang tak pernah terpikirkan sebelumnya? Ya, pasar. Pasar menyediakan semua kebutuhan barang dan jasa dari mulai kita terbangun dari tidur sampai kita tertidur kembali. Bahkan, barang atau jasa yang tak pernah terlintas di benak pikiran kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Sehingga pada akhirnya didapatkan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Pasar yang Indonesia jumlahnya cukup banyak dan terdapat berbagai macam jenis pasar, dari yang nyata, abstrak, hingga yang tak kasat mata. Di video kali ini, saya, Ziana Walida, dengan NIM D411919111 dari Politeknik Negeri Jember jurusan Manajemen Agribisnis akan menjelaskan salah satu jenis pasar berdasarkan struktur dan jenisnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Sebelum saya menjelaskan apa itu pasar persaingan sempurna, yuk kita cari tahu dulu apa sih pengertian pasar itu. Berbagai ahli telah mendeskripsikan apa itu pasar. Salah satunya adalah Kotler dan Armstrong. Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, dan berbagai komunitas manusia serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Nah, yuk kita bahas apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna juga bisa dikatakan sebagai pasar persaingan murni. Di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, serta mereka sudah mengetahui kondisi dari pasar tersebut. Di pasar ini, kebanyakan barang atau jasa yang dijual merupakan barang yang sifatnya homogen. Nah, yuk kita cari tahu apa sih ciri-ciri dari pasar tersebut? Check it out. 1. Barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen atau sejenis. Hal yang menjadi ciri paling utama dari jenis pasar ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan sama, baik dari jenis maupun kualitasnya. Sehingga hal ini membuat konsumen akan kesulitan untuk membedakan barang antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Yang nomor 2 adalah pembeli ataupun penjual mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, antara pembeli dan penjual sama-sama mengetahui keadaan pasar, baik dari segi harga, barang atau jasa, dan juga meliputi setiap perkembangannya. Informasi pasar didapatkan pembeli sangat diperlukan untuk mengetahui harga barang atau jasa yang berlaku. Sedangkan untuk penjual dapat mengetahui harga terbaru, tingkat upah, sumber bahan mentah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah terdapat banyak pembeli dan penjual. Di sisi penjual, jumlah barang yang dijual lebih sedikit jika dibandingkan jumlah barang keseluruhan di pasar persaingan sempurna, sehingga membuat penjual harus mengikuti harga pasar dan memastikan bahwa jumlah barang yang dia akan dijual sudah cukup memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan dari sisi pembeli, pembelian konsumen secara individu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pembelian dari keseluruhan pasar ini. Sehingga bagi pembeli, harga pasar harus diikuti dan pembeli hanya bisa menentukan kuantitas barang yang ingin dibeli. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Berikut merupakan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Nomor 1, pembeli dapat dengan bebas memilih produk. Nomor 2, tidak terdapat hambatan dalam mobilitas berbagai macam sumber ekonomi dari suatu usaha ke usaha lainnya. Nomor 3, dapat memaksimalkan efisiensi. Dan yang terakhir adalah kebebasan memilih dan bertindak. Di sisi lain, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahan dari pasar persaingan sempurna? Nomor 1, tidak mendorong inovasi. Nomor 2, membatasi pilihan konsumen atau pembeli dalam satu barang tertentu.
Nomor 3, persaingan sempurna memberikan ongkos sosial. Dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sudah bisa dapat mengklasifikasikan pasar mana aja sih yang termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Dan yuk kita cari tahu pasar mana aja yang ada di Indonesia yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Check it out. Salah satu contohnya adalah Pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta yang menjadi pusat pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang telah melegenda selama ratusan tahun yang lalu. Hingga kini, pusat perbelanjaan ini masih eksis dan menjadi incaran masyarakat Jakarta dan luar Jakarta. Di pasar tersebut, Anda dapat membeli berbagai macam barang mulai dari busana muslim, baju batik, kerudung, mukena, busana hazian, hingga pakaian anak-anak. Semua penjual di Pasar Tanah Abang adalah penjual barang tekstil. Julukan pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara patut disematkan ke Pasar Tanah Abang, karena perputaran uang yang amat besar di pasar tersebut. Dalam sehari, bisa mencapai 8 hingga 10 miliar perputaran uang yang ada di Pasar Tanah Abang. Nah, Anda bisa membayangkan kan betapa besarnya Pasar Tanah Abang. Saking besarnya, Pasar Tanah Abang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Tanah Abang Metro, Tanah Abang Lama, dan Tanah Abang Auri. Tanah Abang Lama terdiri dari beberapa blok, antara lain blok A, B, dan F, sementara Tanah Abang Auri memiliki blok yang lebih banyak, yaitu A, B, C, D, E, F, G, AA, BB, dan CC. Untuk warga Jember tidak perlu risau karena di Jember sendiri juga terdapat pasar yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Di manakah itu? Ya, Pasar Tanjung. Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar yang memiliki bentuk dan struktur pasar persaingan sempurna yang ada di Jember. Di pasar ini, kebanyakan pedagang menjual barang dagangan berupa sayur segar dan kebutuhan sehari-hari. Para pedagang dan pembeli sangat banyak di Pasar Tanjung dan mereka kebanyakan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sehingga, pasar ini dapat diklasifikasikan sebagai pasar persaingan sempurna. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pasar persaingan sempurna. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang struktur pasar persaingan sempurna dan kita dapat mengidentifikasi pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, sampai jumpa!